Alina masih saja kesal dengan kejadian beberapa hari lalu, di mana rumahnya yang hancur ditambah lagi kerjaannya yang semakin banyak dan akan mengutuk Slegos seumur hidupnya. Jet yang ada di sana juga bingung harus berkata apa dan menyemangati Alina. Alina berkata kalau ia hanya ingin menghilang dan Jet mencoba menenangkannya dan membuat Alina semakin kesal dan berkata kalau saja ada seorang petualang yang bisa ia tendang karena ia bingung kenapa orang seperti Jet dengan mudahnya masuk ke dalam kantor. Jet bertanya balik kenapa Alina tak pulang saja ke rumah karena tampaknya semua orang sudah pulang. Alina berkata pulang ke rumah dan meninggalkan tumpukan dokumen seperti ini. Dulu ia merasa bisa mengatasi semua tumpukan dokumen ini, tapi ia sadar kalau besok ia juga akan melakukan hal yang sama. Juga Alina bukanlah tipe orang yang punya motivasi bekerja lembur seperti ini. Karena itulah Alina akan menyelesaikannya hari ini dan bekerja secara normal besok. Jet kaget karena Alina merupakan tipe orang yang sangat serius. Juga karena ada pembangunan gara-gara kegaduhan sebelumnya, semua penginapan menjadi penuh dan di sini punya tempat tidur buat para pekerja. Tapi tidur di tempat kerja membuat Alina merasa dilema. Mendengar itu membuat Jet menjadi khawatir dan berkata kalau Alina tak bisa tidur di penginapan, maka ia bisa tinggal di tempat Jet karena tidur di tempat kerja sangatlah menyedihkan. Dan Alina berkata kalau Jet sangat mengganggu dan berharap kalau Jet menghilang dari sini. Jet yang pantang menyerah berkata banyak orang yang mengambil kesempatan ketika terjadi renovasi ini untuk melakukan sesuatu yang buruk dan Jet tak bisa membiarkan Alina sendirian. Karena itulah Jet akan menunggu sampai Alina selesai dengan pekerjaannya. Tapi itu malah semakin mengganggu Alina. Itu benar, tapi Jet sudah menyelesaikan semua dokumen yang ia kerjakan dan itu membuat Alina kaget dengan kecepatan Jet. Jet selalu saja mengganggunya, jadi Alina sulit untuk fokus. Juga Alina hanya memberikan perintah dasar dalam mengerjakan dokumen. Jet berkata kalau ia memperbaiki beberapa dokumen saja. Alina yang mengecek kaget karena Jet benar-benar berhasil meskipun hanya diajarkan secara asal-asalan. Alina bertanya apakah Jet sebelumnya pernah melakukan semacam ini, tapi Jet berkata tidak karena ia selalu berpetualang. Tapi terkadang ia membaca guidebook, tapi tak pernah sekalipun melakukan pekerjaan semacam ini. Alina kaget kalau Jet adalah salah satu orang itu. Orang-orang yang secara alami diberikan kelebihan alias jenius dari lahir, sedangkan Alina merupakan tipe yang canggung, di mana ia harus berusaha sangat keras untuk tak melakukan sedikit pun kesalahan, dan itu membutuhkan 6 bulan lebih agar benar-benar bisa mengerjakan tugas ini secara sempurna. Akannya menjadi sangat kesal karena orang seperti Jet lah yang membuat Alina menjadi sangat marah. Tipe orang yang tak pernah melewati kesengsaraan dan rasa sakit, serta dengan mudah melewati 3 tahun Alina yang bekerja dengan susah payah, adalah tipe orang yang benar-benar Alina benci. Jet berusaha menenangkan Alina yang sudah sangat kesal. Alina sudah tak kuat menghadapi kenyataan karena hidup ini sangat tak adil. Alina merasa tak bisa melakukan apapun dan kehilangan motivasinya. Jet berkata untuk serahkan semua kepadanya, tapi itu malah membuat Alina melukai rasa bangganya sebagai seorang resepsionis. Jet melihat sebuah orb yang pernah Alina hancurkan dulu. Alina menggunakan pecahan orb ini sebagai pengganjal kertas yang membuat Jet heran barang seberharga itu malah dijadikan pengganjal kertas. Jet juga melihat ada tulisan di dalam orb itu dan Alina juga baru menyadarinya. Ia melihat tulisan itu sangatlah kecil dan Jet bangga dengan kemampuan penglihatannya. Alina membaca tulisan yang berkata kalau quest telah diterima dan tiba-tiba batu itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan membuat Jet menolong Alina secepat mungkin. Dan tiba-tiba muncul sebuah dokumen di dalam orb itu. Di sana tertulis kalau tak ada aturan khusus untuk kelasnya dan lokasi berada di Chalk Tower. Untuk menyelesaikannya harus menghabisi semua monster dari semua lantai yang ada. Sang pengirim quest tak tertulis dan tanda terima juga bisa diberikan juga tidak. Quest sudah diterima berdasarkan kemampuan sang petualang dan dokumen quest itu menghilang. Jet dan Alina saling bertatapan dan berpikir kalau ini benar-benar quest dokumen. Jet tak percaya ia melihat quest dari sebuah relik dan ia tak pernah mendengar di mana Chalk Tower Dungeon itu berada. Bagi Alina itu sangat aneh dan ia akan memberikan orb itu untuk Jet dan Jet bisa melakukan apapun tentang questnya dan juga orb itu. Tapi Jet berkata apakah Alina menganggap ini semua tak pernah terjadi, dan tentu saja Alina bersikap seperti itu karena ia tak ingin terlibat dengan masalah semacam ini dan Jet juga setuju soal itu dan ia akan berusaha menganalisa masalah ini dari sekarang. Keesokan harinya Alina terpaku melihat berita soal dirinya di koran. Ia tak menyangka ia melakukannya lagi. Di koran itu tertulis akan ada hadiah untuk sang eksekusioner yang melindungi kota Ivor dari bahaya setelah penyerangan golem minggu lalu. Tapi sang eksekusioner tak kunjung datang menerima hadiahnya dan Gil juga turut ikut campur
campur masalah ini. Ia heran kenapa masalah semacam ini selalu terjadi, dan itu karena golem itu menghancurkan rumahnya. Dan Alina tiba-tiba didekati oleh juniornya. Khawatir karena Alina bekerja terlalu keras, Alina menyapa juniornya yang bernama Lyra itu. Lyra juga berterima kasih atas pertolongan Alina sebelumnya ketika menghadapi Slegos. Menurut Lina, Alina sangatlah keren di matanya dan memang sangat sulit menghadapi orang seperti itu, apalagi pemula seperti dirinya. Di dalam hatinya, Alina hampir saja membunuh Slegos dengan palu miliknya jika tak dihentikan Jade. Karena itulah Lina berkata agar jangan memaksakan diri Alina. Juga banyak orang yang juga menjadi fans Alina, dan jika Alina melukai wajahnya, itu akan menjadi masalah besar. Lina juga bertanya apa yang Alina baca. Alina menjadi panik, tapi Lina sudah melihat isinya yang soal sang eksekusioner. Lina menebak apa jangan-jangan Alina juga termasuk salah satu fansnya, The Executioner, yang membuat Alina heran apa maksudnya. Lina tak peduli mau Alina itu fansnya Jade atau Executioner, yang membuat Alina kaget dengan pilihan yang sangat buruk itu. Lina menjelaskan kalau Executioner sangatlah populer, bahkan di kalangan para gadis. Tanpa berkata apapun, ia datang dan pergi begitu saja. Lina menjelaskan kalau Executioner sangatlah populer, bahkan di kalangan para gadis. Tanpa berkata apapun, ia datang dan pergi begitu saja, hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang dalam kesulitan dan masalah besar. Dan itu sangatlah keren bagi Lina. Lina juga berkata kalau sang Executioner merupakan favoritnya. Alina bertanya, meskipun Lina tak pernah melihat wajahnya, tapi bagi Lina, tentu wajah sang Executioner sangatlah tampan. Dia adalah pahlawan yang menyelamatkan kota Ifur. Lina ingin sekali sang Executioner melindunginya. Alina kaget dengan pandangan orang-orang terhadap sang Executioner yang dianggap misterius dan tampan, serta sang penegak keadilan atau semacamnya. Alina tak mengerti, tapi ia senang karena Executioner membuat orang bahagia. Dan tiba-tiba terjadi keributan di depan pintu, dan semua orang termasuk Lina kaget dengan kehadiran sosok di sana. Ketika Alina melihatnya, ia juga kaget dengan orang yang datang dari sana. Sebagai orang paling terdepan dan terkenal paling kuat dan sekarang memiliki jabatan tertinggi, yaitu Guildmaster bernama Glenn Galia, tiba-tiba datang kemari, dan cerita pun berlanjut.